Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fazlur Rahman. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai globalisasi. Dalam video kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi, dampak globalisasi, dan upaya dalam menghadapi globalisasi. Apa sih yang dinamakan globalisasi itu? Globalisasi diambil dari kata global yang berarti universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitte pada tahun 1985. Secara istilah, globalisasi adalah suatu proses baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang telah mendunia. Globalisasi identik dengan global village, di mana yaitu batas suatu negara menjadi semakin memudar karena adanya teknologi informasi. Mengapa batas negara menjadi semakin memudar? Dikarenakan saat ini semua orang dapat pergi kemana saja dengan cepat dan mudah menggunakan alat transportasi modern seperti kapal pesiar, kereta api, pesawat, dan sebagainya. Selain itu pula adanya komunikasi dan interaksi lintas negara sangat mudah diakses melalui koneksi internet. Globalisasi tidak serta-merta terjadi secara otomatis. Hal itu ada faktor penyebabnya. Di antara faktor penyebab terjadinya globalisasi, yang pertama adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adanya pasar bebas. Yang ketiga adanya transparansi pers. Yang keempat terjadinya migrasi penduduk. Bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama ada globalisasi di bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh 1. Konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet. Yang kedua, media budaya masyarakat. Yang ketiga, perjalanan luar negeri. Adapun contoh globalisasi budaya, yang pertama, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Hal ini menyebabkan semua orang belajar bahasa Inggris untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Yang kedua, cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan sebagainya. Bentuk yang kedua berupa globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi dengan yang lainnya dimanapun dan kapanpun, lintas negara, serta batasan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi online memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dengan adanya globalisasi komunikasi, berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas wilayah, kapanpun dan dimanapun dengan cepat, efektif, dan efisien. Berikut contoh-contoh globalisasi di bidang komunikasi. Yang pertama,
penggunaan HP sebagai alat komunikasi. Yang kedua, adanya video call di mana kita tidak hanya dapat sekedar mendengar suara lawan bicara saja, tetapi kita juga dapat melihat visual dari lawan bicara kita. Yang ketiga, adanya internet. Yang keempat, munculnya berita-berita digital atau berita-berita online. Pastinya masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Selanjutnya, bentuk globalisasi yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan pasar bebas. Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang mengganggu lancarnya perdagangan internasional. Adapun contoh dari perdagangan bebas yaitu 1. EFTA. EFTA adalah asosiasi perdagangan bebas yang ada di wilayah Eropa. Yang kedua, ada AFTA. AFTA merupakan asosiasi perdagangan bebas yang ada di wilayah masyarakat anggota ASEAN. Yang ketiga, ada OPEC. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi diantaranya yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari suatu negara, di mana perusahaan tersebut menjual dagangannya secara internasional. Yang kedua, mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba. Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis di mana barangnya mudah dipindahkan dari suatu negara ke negara yang lain. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, batas suatu negara akan menjadi kabur. Yang keenam, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Selanjutnya, yang keempat, globalisasi di bidang iptek. Globalisasi iptek adalah perubahan suatu sikap kemajuan individu atau kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Adapun contoh globalisasi di bidang iptek yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi pengganti mesin sebagai alat produksi. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Selanjutnya yang kelima, globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi transportasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok maupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Contoh globalisasi di bidang transportasi. Yang pertama, penggunaan kereta cepat di Shinkansen Jepang. Yang kedua, penggunaan pesawat terbang tanpa pilot. Yang ketiga, penggunaan mobil atau bus tanpa supir. Yang keempat, penggunaan radar.
dan masih banyak contoh yang lainnya. Globalisasi di bidang transportasi ini cepat berkembang dikarenakan beberapa faktor pendorong. Di antaranya, yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang mudah dan praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi.